pemirsa Satelit TV. Kembali lagi bersama saya Dwi Hasusin Tias dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Nah pemirsa, saat ini mungkin pemirsa sudah tidak asing lagi dengan salah satu tokoh yang satu ini. Beliau adalah Bapak Wuryanto. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam. Sehat ya? Iya sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Oh makin sehat hari ini. Makin sehat, alhamdulillah. Ya. Pak, setelah 2 episode yang lalu itu antusiasme masyarakat di Banyumas tentunya semakin besar dengan Bapak Wuryanto ini. Nah, kita masih ada sedikit, bukan sedikit ya, banyak Pak, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di dalam hati saya dan juga masyarakat di rumah, begitu ya Pak ya. Nah, Bapak Wuryanto ini kan ingin maju di sebagai salah satu calon ya, sebagai salah satu calon di Dapil 8 ya Pak, DPR RI. Nah, bagaimana Pak persiapannya sampai hari ini? Persiapan hari ini kan tinggal 120-an hari lagi ya. Iya. Artinya udah bukan persiapan, sudah melangkah untuk menuju menang. Persiapannya 3-4 bulan yang lalu. Baik. Nah, sekarang bukan persiapan lagi, berarti Gong sekarang ya, udah go. Membangun untuk menuju menang. Persiapan sudah kita siapkan beberapa waktu yang lalu, jauh hari sebelum ini, mempetakan, mendata, mengatur strategi, dan sekarang aksinya. Baik. Iya. Gitu. Bapak kan saat ini kan sudah bukan rahasia umum lagi ya bahwa politik di zaman sekarang ini tuh menjadi mahal, Pak. Nah, itu salah satu yang menarik untuk kita bahas sepertinya. Nah, menurut Bapak Wuryanto ini bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini, Pak? Itu memang sistem politik hari ini, suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya ya sangat transaksional. Karena memang apapun dihitung dengan uang. Jadi sangat berat, tetapi hasilnya pasti tidak sebaik, sebagus sebagaimana tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat terbaik. Betul. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang hebat, begitu banyak orang-orang yang sebetulnya ingin pengabdiannya utuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini melalui jalur baik eksekutif maupun legislatif, itu tidak berani melangkah hanya gara-gara uang. Takut itu. Jadi akhirnya yang bekerja, yang mencalonkan diri dan lain-lain, itu adalah orang-orang yang punya uang banyak. Nah, saya pensiunan, tidak punya uang banyak, dan kalau dikatakan bermodal besar, tidak. Saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin tetap keluar uang, tetapi tidak jor-joran. Saya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu saya. Karena memang ya ingin coba sistem politik yang sangat transaksional ini akan menghasilkan tidak maksimal. Tetap mencalonkan diri, mungkin orang-orang udah mempersiapkan diri, kapasitas untuk duduk mewakili masyarakat, tetapi yakin yang lebih bagus, lebih kapasitasnya memadai, tetapi karena tidak punya modal yang cukup, akhirnya tidak berani melangkah. Takut ya Pak ya? Takut. Itu sangat disayangkan. Lalu bagaimana strateginya Pak yang sampai saat ini sudah dilakukan? Saya ya alhamdulillah, saya mantan Pangdam, saya putra daerah, saya Wonge Dewek, asli wong Banyumas, jadi lebih mudah untuk
jual diri. Iya. Ya, banyak yang orang banyak sekali yang kenal saya, tapi ya saya bilang bahwa saya ini pensiunan, saya hanya ingin mengabdi, saya niatnya untuk beribadah melalui pengabdian saya kepada masyarakat Banyumas dan Cilacap ini. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin hanya tertarik dengan uangnya, monggo. Kalau tertarik dengan saya nggak memberikan apa-apa, ya memberikan aksi nyata, Pak. Alhamdulillah. Hari ini saya tidak terlalu banyak masang baliho karena memang belum mampu untuk bikin baliho. Hari ini belum satu pun saya bikin kaos karena memang saya lebih bagus untuk untuk teman-teman saya yang jadi operator, jadi sukarelawan yang dengan sukarela tanpa imbalan apapun bergerak. Saya sungguh merasa bukan berhutang budi ya. Saya terpacu bahwa ada orang-orang yang tidak dibayar pun mau bergerak seperti itu. Apa saya tidak mau bekerja lebih keras untuk mengimbangi mereka itu. Jadi saya tetap akan keluar uang saya ini, tapi pasti tidak terlalu besar karena memang tidak ini. Memang kampanye kan juga butuh uang ya Pak, karena untuk mencetak baliho, untuk itu ya Pak ya. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, saya itu harus mensosialisasikan di diri saya ini, terjun ke masyarakat, datang door to door, semua saya berusaha untuk menyapa. Kalau saya punya uang banyak, saya cukup di Jakarta saja bagi uang tiap hari, bagi uang. Kan gitu bisa. Karena ternyata yang jadi juga yang bagi uangnya. Saya karena nggak punya uang, saya harus turun, saya harus jalan, memperkenalkan diri. Ya alhamdulillah. Ya masalah nanti mereka milih atau tidak, mereka lebih tertarik uang apa sosok saya yang dikenal satu persatu kayak gitu, itu sudah ada yang mengatur. Tuhan pasti sudah mengatur semuanya. Baik Pak, dari data yang saya baca Pak, ada sekitar 50 sekian persen pemilih itu di usia biasa kita sebut generasi milenial dan juga generasi Z Pak. Nah, bagaimana cara Pak Wuri ini sendiri untuk menarik minat dari adik-adik kita ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita jawab setelah iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Pak Wuri di Foxy Studio. Nah, Pak Wuri bisa dijawab nih. Tadi kan kita lagi membahas adik-adik kita ini yang generasi Z dan juga generasi milenial. Baik. Jadi saya itu pensiunan. Umur saya udah 62 tahun. Tetapi saya ternyata datang ke kampus, teman-teman, adik-adik loh, bukan teman-teman, malah anak-anak ya. Itu sambutannya luar biasa. Hari ini saya sengaja pakai casual kayak gini, ini sengaja juga saya kepengen nggak ada kesan pensiunan, nggak ada kesan orang tua gitu loh. Ini bagian dari supaya saya diterima oleh mereka. Baik. Di dunia media sosial saya juga menyasar ke mereka, ternyata mereka mau. Baik. Saya senang nyanyi walaupun suaranya jelek. Saya senang ngikutin kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian saya olahraganya lari, yoga,
yoga, olahraga fitness Iya. dan lain-lain yang semuanya bergaul dengan anak-anak muda. Baik. Ternyata mereka menerima saya seperti ya dianggap temennya, nggak ada jarak lah. Iya. Nah, itu bagian yang membuat saya yakin bahwa anak-anak muda itu juga melihat sosok bukan melihat umur. Iya, betul. Nah, kemudian siapapun yang bisa bisa masuk ke dunia mereka, yakin mereka akan terima. Baik. Nah, insya Allah saya bisa masuk ke mereka, saya bisa menyesuaikan. Diterima, ya. Tadi sempat ada media sosialnya juga ya Pak ya? Oh, saya Instagram juga ada. lengkap. Lengkap. Instagram, WA itu pasti ya. Oh, iya, TikTok, kemudian Twitter, Oh, iya, YouTube, Baik. semuanya 5 itu saya Baik. ada Mungkin aktif. teman-teman di rumah nih yang belum follow sosial medianya Bapak Wuryanto di rumah, sekarang ambil gadgetnya di follow, begitu ya Pak ya, agar betul. kena lebih jauh kenalnya dengan Bapak Wuryanto sendiri. Pak, Iya. ngomong-ngomong, apa sih Pak visi dan misi Bapak Wuryanto ini? Episode yang lalu saya udah bicara bahwa Iya. visi pribadi ya. Iya, pribadi. Visi pribadi saya untuk masuk menjadi anggota partai. Iya. Kemudian saya harus duduk di DPR adalah untuk mewakili masyarakat Banyumas dan Cilacap Iya. untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Iya. Nah, itu visi saya. Baik. Misinya dengan berbagai macam Iya. strategi untuk bisa menuju ke kesejahteraan yang sesungguhnya, menjadi lebih baik yang sesungguhnya. Potensi yang bisa untuk ke sana kan sebetulnya sangat banyak, tinggal kita gali saja. Iya, berarti masih ke dunia sosial ya Pak Wuri ya? Ya, lebih banyak ke dunia sosial, kebudayaan, semuanya deh. Siap. Lalu Pak, ngomong-ngomong tentang Banyumas dan juga Cilacap ini Pak, apa sih yang menurut Bapak Wuri sendiri itu dari Banyumas dan juga Cilacap itu potensinya bisa digali Pak? Apa potensi apa Pak yang bisa digali? Jadi ya potensi yang sebetulnya yang sangat-sangat bagus kalau dikemas dengan bagus, dikelola dengan bagus. Pertama untuk Banyumas ya, Iya. itu tentu wisata. Baik. Wisata Banyumas itu hampir semua sudut itu sangat bagus, sangat baik, Ada Batu Raden ya Pak ya? sangat lengkap. Cuma pengelolaannya memang masih maksimal ya, Pak, belum ya? maksimal. Mestinya pengelola wisata di Iya. daerah Purwokerto ini pandai-pandai untuk melihat di mana saja, YouTube terutama, itu dunia wisata yang begitu luar biasa berkembang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, tinggal cuplik-cuplik saja. Iya. Gunung Kidul, Iya. ya Gunung Kidul, saya kan tahu daerah Gunung Kidul mulai nggak ada apa-apa sampai sekarang ada apa-apanya, dan ada apa-apanya itu luar biasa. Iya. Itu ada salah satu teman saya karena hanya pandai nyuplik dari dunia wisata di dunia ini. Iya. Lihat di copy paste di situ, Iya. disesuaikan dengan ini lebih bagus dari aslinya. Baik. Oh, di sini sama saja. Apalagi di sini sudah luar biasa ya Pak ya? Apalagi Cilacap nanti dengan nanti ada jalan tol, ada pelabuhan luar biasa. Waduh, luar biasa lah. Potensi-potensi itu kita gali bersama, kemudian kembangkan, dan insya Allah bisa mensejahterakan masyarakat Banyumas Cilacap. Nggak perlu kemana-mana lagi. Nah, Baik, Pak Wuri, di Banyumas dan Cilacap ini kan banyak sekali potensi ya Pak ya. Tadi telah disebutkan oleh Pak Wuri sendiri ada oh iya, potensi. kuliner juga belum Oh itu. iya, Kuliner luar kuliner biasa. banyak banget ya, Pak, ya? Orang Kuliner. kemana-mana, mall aja ramenya karena kuliner, bukan melihat apa.
kuliner. Mendoan ya Pak. Soto, mendoan, makan makanan yang lain-lain luar biasa banyak Iya, lah. baik. Pak, tadi kan setelah kita obrolin tentang potensi nih Pak, apa sih Pak salah satu hal yang akan pertama kali Bapak Muri itu lakukan apabila terpilih menjadi wakil rakyat Pak? Sekarang kan saya sudah sangat tahu apa yang dibutuhkan masyarakat Banyumas, masyarakat Cilacap, dan masyarakat Karsidenen Banyumas pada umumnya sih, Iya. tapi khusus Banyumas dan Cilacap ya. Iya. Saya sangat tahu. Ya, kembali ke obsesi miskin. Jadi ya yang saya akan perbuat ya coba mengevaluasi lagi, melihat, menginventarisir peraturan perundangan di sini yang menghambat apakah investasi yang bisa jadi menghambat kemajuan itu seperti apa. Itu yang akan saya akan saya berbuat. Jadi untuk yang langsung menyentuh kan tidak mungkin saya langsung dari DPR RI ngurusin ini. Betul, ya. Saya kan punya tangan-tangan. Saya kebetulan ketua DPW Perindo Jawa Tengah. Baik, ketua DPW Jawa Tengah ya. Jadi ya saya punya kewenangan penuh untuk mengatur seluruh caleg-caleg dari Perindo di DPRD provinsi maupun Kabupaten Banyumas Cilacap untuk bagaimana memperjuangkan di dapil masing-masing untuk wilayah Banyumas dan Cilacap ini supaya betul-betul keberadaan dan kehadiran Perindo betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Itu yang paling penting. Siap, luar biasa sekali nih Bapak Wuryanto. Tadi sempat menggali beberapa potensi juga di Banyumas ya Pak ya. Tapi kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Pemirsa Satelit TV masih bersama saya dan juga Bapak Wuryanto di Fox Studio. Pak, ini tadi kan kita sempat bicara potensi, sudah banyak sekali bicara politik ya Pak ya. Nah, apa sih Pak? Ada pesan atau masukan untuk generasi Z dan juga generasi milenial agar adik-adik kita ini sadar politik, Pak? Oke ya. Jadi untuk adik-adik milenial, generasi Z, sekarang itu pemilih hampir 50, bahkan 50% lebih adalah pemilih-pemilih muda. Pemilih awal itu juga cukup banyak. Jadi pemilu adalah hal yang sangat penting, sangat strategis. Jadi peran kalian luar biasa. Yang pertama, masa depan Indonesia adalah salah satunya ditentukan hari ini. Ditentukan bagaimana adik-adik itu nanti memilih, baik untuk calon-calon legislatif, calon-calon presiden, wakil presiden, dan calon-calon DPD. Pilihlah yang terbaik, lihat, pelajari, kalau mungkin itu lihat sosok itu dari latar belakangnya. Karena merekalah yang menentukan masa depan kita semuanya melalui berbagai keputusan-keputusan yang diambil. Jadi sangat-sangat penting. Jangan golput. Jangan hanya ikut-ikutan. Ingat bahwa generasi muda generasi yang tidak mau diatur. Jadi harus atas dasar hati nurani pilih yang terbaik.
Baik. Ya, masa depan Indonesia adalah masa depan kalian. Baik, luar biasa sekali. Pak tadi kan sudah generasi Z dan juga generasi milenial. Nah sekarang untuk masyarakat Banyumas dan juga Cilacap ini Pak. Iya, pesan-pesannya? Banyumas Cilacap ya. Jadi kita sudah merdeka kan 78 tahun. Kok kita miskin terus? Kenapa sih? Salah pilih mungkin ya. Ya selama ini kita seolah-olah murah sekali, hanya karena dibayar 100.000, 200.000, sehingga kita kayak gini-gini saja. Ya, cobalah hari ini memang sistem politik kita menghendaki sistem yang kita bangun harus sangat transaksional, harus pakai uang. Tapi jangan korbankan masa depan kita, masa depan Indonesia hanya karena 100.000, 200.000. Ya, pilihlah yang terbaik. Dan seperti yang episode yang lalu saya selalu sampaikan bahwa wong Banyumas itu pasti mikir Banyumas. Ya, saya kebetulan orang Banyumas. Ya, banyak calon-calon orang Banyumas yang lain. Ya, tentu ada saudara-saudara, bapak, ibu, mas, adik-adik. Pilihlah mereka orang Banyumas daripada orang lain, karena yakinlah orang Banyumas itu pasti mikir Banyumas sih. Ya, beberapa hari yang lalu saya akan ulangi lagi. Saya sarasehan tokoh-tokoh Banyumas, sakarsidenan Banyumas. Semua berpikir untuk membangun bagaimana Banyumas itu maju. Jadi kita semuanya berpikir bahwa yang akan mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI, kabupaten, dan provinsi yang Banyumas itu pasti lebih bagus, pasti memikirkan orang sini, memikirkan bapak ibu sekalian, ya, daripada ya yang lain-lain. Ya, janganlah tergiur hanya 100.000, 200.000, terus mengorbankan kita sehingga miskin terus. Saya ya terobsesi masa kecil saya sangat miskin, saya sangat susah. Jangan kemiskinan yang saya derita waktu itu juga akan menimpa sampai generasi-generasi berikutnya. Berubah untuk maju, untuk sejahtera. Ya, baik, Pak Wuri, luar biasa sekali. Mungkin satu lagi Pak Wuri, ini closing statement dari Pak Wuri mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk masyarakat di Indonesia. Pemilu 2024 sangat krusial, sangat penting untuk kita maju atau jatuh. Jadi kepada seluruh teman-teman saya, khususnya teman-teman di Banyumas, Cilacap, dan Jawa Tengah, Indonesia lah, ya. Mari kita ikut berpartisipasi dalam pemilu ini, berikan yang terbaik, kita ikut mencoblos karena satu suara itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Pilih yang terbaik, abaikan orang yang ngasih-ngasih uang, karena artinya sebetulnya adalah kita direndahkan, hanya dikasih uang 100-200.000. Ya, yakinlah bahwa 100-200.000 itu bisa akan tergantikan kalau yang terpilih nanti adalah orang-orang yang amanah. Jadi sangat penting, tetapi tetap jangan lupa jaga kondusif. Kondusivitas di daerah kita sangat penting. Perbedaan pilihan adalah biasa. Jangan korbankan hanya karena perbedaan pilihan, mengorbankan situasi keamanan, kondusivitas di daerah kita akan rusak hanya karena kepentingan yang sebetulnya tidak perlu. Baik, luar biasa Bapak Wuryanto, mantan Pangdam Diponegoro. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Saya bersama Bapak Wuryanto pamit undur diri. Tetap saksikan Satelit TV di episode-episode yang selanjutnya dan juga di program acara selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah, sampai jumpa.